Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam secara estafet dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hanya Abu Bakar yang meninggal karena sakit, sedangkan 3 khalifah setelahnya meninggal karena dibunuh, termasuk Sayyidina Ali. Syahidnya khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah SAW juga memintanya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Ali menerima jabatan sebagai khalifah keempat. Mungkin karena suasana peralihan kekhalifahan kini penuh dengan kekacauan, para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Utsman masih merajalela dan membuat onar. Sementara ada banyak orang yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman. Situasi saat itu membuat Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Usahanya membuat penyegaran dalam pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman, malah memicu konflik dengan Muawiyah. Di sisi lain muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandani oleh Aisyah Ummul Mukminin. Puncak konflik ini menyebabkan meletusnya Perang Jamal atau Perang Onta. Dinamakan demikian karena Aisyah mengendari unta. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang berada di pihak Aisyah gugur, sedangkan Aisyah tertawan. Pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran menyatakan damai. Terpaksa Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan, dan terjadilah gencatan senjata. Akibat kebijakan Ali itu, pasukannya pecah menjadi 3 bagian. Kelompok yang tetap mendukungnya, kelompok yang menyatakan mengundurkan diri, dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai penguasa Suriah, dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir. Mereka berencana membunuh ketiga pemimpin itu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir, dan Hujjaj bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Hujjaj tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal, sedangkan Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat yang dikiranya Amr bin As. Saat itu Amr bin As sedang sakit sehingga yang menggantikannya sebagai imam adalah Kharijah. Akibat perbuatannya, Kharijah pun dibunuh pula. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali yang saat itu tengah menuju masjid. Beliau gugur sebagai syuhada di dekat pintu masjid Kufah. Saat itu, Ali sedang bersiap untuk melaksanakan sholat fajar setelah melewati jalan-jalan kota untuk membangunkan penduduk. Dia memanggil mereka dengan suaranya yang mulia, "Bangunlah wahai kaum muslimin, marilah kita sholat, semoga Allah memberi kalian rahmat." Saat itu, dengan mengendap-endap di kegelapan malam, Abdurrahman bin Muljam mendekati Ali. Ali saat itu tidak memiliki pengawal sehingga pembunuhan gelap terhadapnya tentu hal yang mudah, tidak membutuhkan waktu dan keberanian lebih. Saat itu juga dia menikam Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin telah menemui sang Khalik karena tusukan pedang beracun seperti halnya Umar bin Khattab.